Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dami SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Akuntansi. Perkenalkan, saya Melianti, mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Genre Makro dan Mikro, Teks Akademik dan Ciri-cirinya. Oke, langsung saja kita ke makalah. Yang pertama ada latar belakang. Dalam pembuatan sebuah teks pasti memiliki situasi dan konteks di dalamnya, baik itu dalam konteks sosial atau individu. Begitu banyak teks yang sudah kita ketahui selama mempelajari bahasa Indonesia. Setiap jenis teks yang ada, seperti deskripsi, narasi, dan lainnya, memiliki golongan yang lebih luas yaitu genre. Genre dalam arti sempit adalah teks amun. Dalam arti luas, genre merupakan situasi yang melatar belakangi pembuatan sebuah teks. Teks akademik atau yang sering disebut teks ilmiah berbeda teks non-akademik atau teks non-ilmiah. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, Anda akan merasa yakin bahwa jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik Anda. Terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan akademik, Anda harus membaca dan menciptakan teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat terwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, dan lain-lainnya. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini kita dapat mengetahui apa yang dimaksud genre makro, apa yang dimaksud genre mikro, apa saja yang dimaksud teks akademik, dan apa saja ciri-ciri teks akademik. Tujuannya untuk mengetahui pengertian dari genre makro, yang kedua untuk mengetahui pengertian dari genre mikro, dan untuk mengetahui pengertian teks akademik, terakhir untuk mengetahui ciri-ciri dari teks akademik. Materi pertama ada genre makro. Pengertian genre makro. Genre sama artinya dengan ragam. Genre adalah pembagian-pembagian suatu bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai dengan bentuk tersebut. Sedangkan makro artinya besar atau luas. Sehingga dari ulasan tersebut secara singkat, pengertian teks genre makro adalah ragam besar atau kompleks yang dalamnya terdapat bermacam-macam jenis teks genre mikro. Berikutnya ada jenis-jenis teks genre makro. Yang pertama, genre wawancara. Wawancara merupakan salah satu aspek penting dalam narasi teks. Hal ini sebagian fungsional daripada panduan seseorang untuk mengambil data dari orang lain atau pihak yang diinginkan. Dalam proses wawancara diperlukan informasi yang mendalam, sehingga agar tidak lupa dalam agenda apa saja, pertanyaan apa harus diapakan, maka wawancara dibuat schedule yang baik. Salah satu ialah dengan memanfaatkan teks. Yang kedua ada genre berita. Berita ialah bagian daripada teks genre makro yang ditulis berdasarkan ciri kebahasan berita. Selain itu pula, dalam berita setidaknya mengandung unsur-unsur berita 5W plus 1H. Oleh karena itulah, setiap orang yang menuliskan berita bisa disebut dengan mengaplikasikan terhadap teks genre makro. Yang ketiga ada genre artikel jurnal. Jenis lainnya dari teks genre makro adalah artikel jurnal. Artikel ini bagian daripada karangan ilmiah yang bisa dilakukan dengan penelitian atau studi literatur. Ada banyak perbedaan artikel dan opini. Salah satunya, jika artikel ada klimaks,
kalimat yang didapat, sedangkan opini hanya sebatas pada gagasan. Genre yang keempat yaitu genre surat pembaca. Surat pembaca adalah salah satu genre makro yang memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai bentuk surat resmi ataupun tidak. Dalam cangkupannya, pengertian surat ini ialah karya tulis yang memiliki fungsi dan tujuan yang diinginkan si penulis itu sendiri. Yang kelima ada genre percakapan telepon. Percakapan telepon adalah salah satu jenis teks genre makro yang memiliki panduan dalam melakukan proses interaksi sosial dalam masyarakat. Genre dalam percakapan telepon ini bisa menjadi salah satu bentuk panduan bagi masyarakat atau seorang ketika menghubungi seseorang. Terus yang selanjutnya ada contoh genre makro. Yang pertama negosiasi, kedua editorial, yang ketiga iklan, empatnya brosur, 5 surat, 6 proposal, 7 artikel ilmiah, dan 8 pidato. Terus materi kedua ada genre mikro. Genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro. Genre mikro adalah jenis teks yang berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Jenis-jenis teks genre mikro yaitu deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Materi ketiga ada teks akademik. Pengertian teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh teks akademik yang ke-1 ada ulasan buku, 2 proposal penelitian, 3 laporan penelitian, 4 laporan praktikum, 5 artikel. Selanjutnya ada ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, sederhana dalam hal struktur kalimat, 2 padat informasi, 3 padat kata leksikal, 4 banyak memanfaatkan nominalisasi, 5 banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen, banyak memanfaatkan istilah teknis bersifat taksonomik dan abstrak, banyak memanfaatkan sistem pengacuan Ispora, banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan proses relasional atributif. 10 bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Yang 11 memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, sehingga teks menjadi objek. 12 seharusnya tidak mengandung kalimat minor. 13 seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Dan 14 tergolong ke dalam genre faktual. Dan selanjutnya ada penutup. Kesimpulannya, genre merupakan organisasi yang memformulasikan bentuk-bentuk bahasa untuk mengembangkan tugas atau fungsi sosial. Perbedaan genre makro dan genre mikro. Jika genre makro mencakup semua jenis teks dalam keseluruhan yang termasuk ke dalam genre mikro, yaitu ulasan buku, laporan, proposal, artikel, dan ilmiah. Sedangkan genre mikro merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis-jenis teks yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam penjelasan dalam teks. Jenis teks akademik genre mikro adalah deskripsi, eksplanasi, eksposisi, prosedur, dan diskusi. Teks akademik atau juga yang sering disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada saran. Penulis menyadari
bahwa makalah di atas banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan makalah di atas. Oke, demikian presentasi terkait genre makro dan mikro teks akademik dan ciri-cirinya yang saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oke, saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.